Sapa Show hari ini. Oh, disapaan. Kemarin udah disapa di awal bulan belum? Belum. Kan ini baru kita siaran di bulan September. Yang kemarin Semoga sama ini Arya bulan bukan awal ya, September. Apa? Yang sama Arya kemarin Bukan, bulan itu September. akhir bulan. Oh. Itu akhir-akhir kita absen. Selamat datang di awal September. September. Semoga tidak menjadi apa? September. Semoga di bulan ini banyak sekali keberkahan-keberkahan yang menyelimuti kita ya Budu ya. Iya betul. Semoga kerjaanmu tambah banyak. Amin. Amin. Semoga juga kerjaanmu Ya. makin banyak. Segera dipertemukan dengan jodoh terbaik. Amin. Amin itu yang paling panter kayaknya. Karena aku sekarang udah mulai merasa Kesepian. Iya betul. Apa-apa sendiri. Kita adalah manusia-manusia yang butuh manusia lain untuk mengisi kekosongan di dalam hati dan hidup. Benar. Tapi mumpung kita masih sendiri ya Butuh ya. Kamu udah sendiri? Sendiri. Officially sendiri. Sudah sendiri ya. Sudah waktunya kita untuk melalang buana mencoba kulineran-kulineran yang ada di Malang Raya. Wow, enaknya kalau lagi galau itu emang melampiaskannya tuh sama makan Makanan. enak. Kadang kalau kita mau beli baju ya kan, Iya. masih lihat price tag-nya dulu. Iya betul. Kayaknya terlalu mahal ya, tapi makanan sekali makan 35.000 Itu kayak sehari 3 kali gak kerasa kayak demi perut. Ya nggak sih? Heeh. Apalagi kamu harus kenal sama yang namanya Mikane. wah apa tuh? Sekarang aku langsung mendatangkan ownernya, Wah, si empunya yang mengeluarkan ide Mikane lagi viral banget di Malang. Mikane ini Malang banget karena kayak diwalik gitu gak sih? Ya. Diwalik. Mikane, mie Emang enak. ya? Kane enak. Kita tanya langsung aja ya. Oke, ini dia owner dari Mikane, ada Mas Dandi dan juga ada Mbak Kakak Cin. Cin Selamat dari siang. Yes. Kok kalem? Kayaknya tadi Langsung terus iya. sekarang kok kalem? Kok ngantuk? Ini ada dua kepribadian yang diperlihatkan oleh Pak Dandi ya. Kok ngantuk? Kok ngantuk? Soalnya tadi habis nyasar ya Pak ya? Hah? Habis nyasar ya katanya Pak ya? dibulet-bulet Disasarkan sama kemana Google. Pak? Untuk nggak sampai Mojokerto Pak? Iya. Katanya Google belok kanan sebelah jurang ya apa kira. Mungkin memang sudah waktunya. Sudah waktunya. Wow, Berarti Pak maksudnya Dandi sukanya main waktunya di healing. pinggir jurang Iya. juga ya Pak ya? Maksudnya Suka waktunya yang menantang. healing kan kalau di pinggir jurang kan pemandangannya biasanya bagus. Ini Pak, salah satu orang yang suka bermain di pinggir jurang. Putu ini. Kelihatan ya Pak ya? Kan menantang adrenalin ya Pak ya. Iya. Mbak Cin Memacu. sehat Mbak? Sehat. Sehat nggak, Mbak? Ini Mbak Lumayan. kopi berdua sama aku Mbak. Ini kalau owner dan leadernya dibawa ke sini, apakah Mikane hari ini buka? Buka dong. Buka. Iya. Mikane buka jam berapa nih? Kalau untuk pacar air jam 11 sampai jam 20. Kalau untuk yang lawang jam 11 sampai 20. Oh ada berapa Ada store-nya? 3. Oh. Kalau untuk yang di Sudimoro, kopi dari hati itu buka jam 11 sampai jam 22. Yang di Sudimoro ini yang terbaru ya Pak ya? Oh. Ah, sebelum kita membicarakan lebih lanjut, ini ada Yes. 3 outlet ya. Mana yang pertama? Kita mau tahu dulu awalnya ini munculnya Mikane. apakah ini sebuah bisnis rumahan yang akhirnya sudah melebarkan sayapnya, meluaskan sayapnya, atau gimana Pak awalnya munculnya ini? Kalau awalnya jelasnya bisnis rumahan ya. Jadi karena pandemi semuanya dalam kondisi kesulitan, saya sendiri juga nganggur. Jadi tidak ada pekerjaan apapun. Sampai suatu saat tercuatlah aku mau bikin mie gitu. Nah, di pembuatan mie ini sendiri itu juga banyak masalah. Kendalanya banyak. Pertama mie-nya kita beli dulu, kulaan lah ceritanya. Oke, mie jadi ya Pak ya? Mie jadi, saya beli di pasar, di mana yang katanya orang enak gini. Ini saya coba semuanya. Tapi kayaknya lidah saya yang bermasalah. Kayak nggak cocok, semua nggak cocok gitu ya? Namanya Nggak cocok cocok, karena bukannya. mungkin digabungkan dengan kuah yang saya bikin itu nggak cocok. Oke. Bukan perkara itu mie-nya nggak cocok dengan yang lain, tidak ya. Tapi dalam artikulasi mungkin yang saya bikin ini kayaknya nggak match ya dengan ini gitu loh. Oke. Nah, saya coba-coba berbagai merek ternyata nggak cocok karena mungkin base-nya kuahnya berbeda. Nah dari situ saya bikin dapat sekitar 3 atau 4 bulan tutup. Tutup karena memang kondisinya ya pandemi. Aku cuman 1, 2, Berarti sekitar tahun 2020. 20. Sebenarnya bukanya mulai sekitar bulan April atau Mei ya. Tapi setelah itu tutup di 1 bulan 2 bulan karena memang permasalahan di kondisi keuangan. Kita seok-seok. Akhirnya saya waktu itu
menawarkan ke beberapa orang. Saya bilang, saya mau jual mie, saya butuh modal, tapi saya nggak berani hutang. Oke. Ya kan, karena kalau Kita saya kayak rapat bisnis. Iya, iya, iya. Luar biasa. jadi saya nggak berani hutang, karena kalau hutang saya memikirkan ya kalau menghasilkan, kalau terjeleknya tidak, itu gimana. Sedangkan di sisi lain untuk posisi saya pribadi juga harus membutuhkan pendapatan untuk memberikan nafkah ke istri dan anak-anak, gitu kan. Nah, ketemulah dengan co-owner saya, dia bilang ya udah buka di depannya ini aja, di depannya studio di pekarangan rumah. Ya udah Pak, besok saya ke sana, saya ukur dulu rombongnya seberapa, ini seberapa, bagaimana modelnya. Ya udah, saya ke sana, saya ukur segala macam, saya kasih kebutuhannya, tukangnya juga sudah ada, ya udah bikin yuk Kak. Intinya adalah beliaunya hanya membantu saya ada pekerjaan. Kita nggak ngomongkan duit dulu hasilnya. Oke. Memberikan pekerjaan. Bulan pertama berjalan, kedua, ketiga semangatnya dong. Nah, bulan keempat letoy. Kenapa? Karena setiap hari paling maksimal, paling banyak waktu itu terjual cuma 5 porsi. Jadi 50.000. Itu di bulan keempat. Di bulan Ya, Pak? ketiga. Di Bulan bulan pertama, kedua, ketiga cuma dapat omset paling cuma 1 juta, 1,5. Oke. Itu akumulasi 1 bulan ya. Lebih banyak keluar kosnya untuk Iya, jadi bahan lebih banyak keluar, jadi bahan lebih banyak buang. Ya, tapi memang ada hikmah di situ. Di bulan pertama saya pembuatan adonan seperti apa, saya bikin stok berbentuk mie. Setelah itu 3 jam ternyata harus buang. Kenapa? Karena ketika direbus jelek hasilnya. Berarti benar-benar akhirnya bikin fresh loh sendiri ya. fresh. Benar-benar fresh. Iya, menggiling sendiri, Iya, say. maksudnya dia kan awalnya mencoba beli nggak ternyata nggak cocok, cocok. akhirnya mencoba Iya, untuk bikin jadi saya sendiri. dulu itu bikin manual pakai tangan, saya giles pakai botol. Oke. masih- Ya. Botolnya botol apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak, waktu itu, Pak. Botol bekasnya saus. Kirain botol yang lain. Iya, jadi saya bekas saus, saya iya kayak Belum, gitu. Mbak Cin ketawa. Jangan Apa, Mbak ayo? Cin tahu botol yang kita maksud botol kecap. Itu. Jadi seperti itu. Terus ternyata di rumah co-owner itu ternyata ada mixer 1 kilo. Jadi coba kita pakai itu juga. Setelah itu lebih mempercepat proses. Tetap penipisannya waktu itu pakai mesin giling manual. Dan itu sampai menghabiskan 3 atau 4 bangkai manual yang saya pakai karena rusak. Sampai segitunya. Itu ya? kenapa kok bisa sampai apa karena adonannya yang belum pas atau kayak gimana sih, Pak? Bukan, jadi itu sebenarnya bisa dipakai, tapi karena terlalu sering dan volume, Oh, iya, iya, trial and errornya itu tadi ya, Pak, ya, akhirnya terlalu ya. sering digunakan Mesin gitu. aja bisa rusak loh. akhirnya iya. Apalagi kita ya, Pak, ya. Terus akhirnya setelah mengalami di bulan ketiga dan bulan keempat itu menurun, apakah masih terus berjuang atau sempat vakum? Sempat ya udah Kalau vakumnya enggak, kalau vakumnya enggak, cuman waktu itu saya ngobrol dengan co-owner saya, dia bilang cuman begini aja. Kamu dalam tahap adaptasi. Nah, terus orang Indonesia biasanya kuat dengan sprint. Oke. Jarak 100 meter kamu selesai sudah. Tapi orang Indonesia rata-rata tidak mampu atau tidak kuat dengan cara maraton. Usaha hidup itu maraton. Cuman gitu aja dia ngomong. Udah selesai ditinggal pergi. Tolong tisu. Ini tuh sebenarnya kita mengundang kulineran ya. Motivator. Tapi rasanya kita kayak mengundang motivator di Iya, sini. jadi Itu yang seperti penting itu. ya. Jadi Kehidupan itu maraton. Bukan sprint. Yang cepet-cepet itu nggak bahaya, Pak, ya? bukan cepat-cepat tuh nggak bahaya. Jadi ketika jalanan turun kita kan juga harus hati-hati. Ketika jalanan naik harus berusaha. Ketika jalan turun harus hati-hati. Ketika semakin mudah harus hati-hati. Ketika semakin sulit harus terus berusaha. Nah, Luar biasa. lek si enom iki kudu tetep kudu semangat nyambut gawe, lek wis tuwek uteke sing ditambah mikire. Masya Allah. Motivasi beneran ya Putu ya, ini pas banget. Untung kita yang siaran, ya kan? Cocok banget buat kita. Oke, nah akhirnya masih terus Ya, berjalan akhirnya ya. waktu itu ngobrol terus beliaunya bilang
terserah kamu gimana. Hmm. Jujur saya mikir, ini sudah tak mulai, sudah bumbu sudah siap semua, udah jualan tuh setiap hari tuh pasti ada stok. Jadi saya mikir, iki lek gak tak terus, no, terus aku telapo. Iya. Cari pekerjaan umur wis sakmene. Waduh, masih 29 no? KTP ku tak setoran nang perusahaan-perusahaan tuh gak dilirik belas ya wis. Dilirik Jadi CEO. Dilirik Astagfirullahaladzim, pun kebiasaan. dilirik pun takon. Cuman wani bayaran piro ngono ya. Sulit. Ya, Oke, akhirnya tapi seperti itu. apakah kayak nggak ada brainstorm sama temen yang memang dia kayak bergerak di bidang kuliner gitu Ada, yang pasti kita juga pasti share ke saudara, story WA. Terus saya juga dibikinkan Instagram sama keponakan kebetulan, tapi saya nggak bisa mengolahnya. Jadi cuman posting cuman gitu aja. Terus ada dua, dalam kondisi seperti itu ada dua. Orang beli makananmu karena satu memang enak, Oke. yang kedua karena kasihan. Wah, iya sih. Aku pernah soalnya seperti itu. Maksudnya tapi kayak itu beli berarti karena kasihan. berlaku untuk kenalan. Iya. Jadi jangan salah ketika kenalanmu itu datang karena dia sakno rek arekku dodolan, tak tukune ah. Iya. Agak bahaya ya yang pilihan kedua ini apa? Bukan bahaya, tapi ketika dia merasa itu enak, kena semuanya. Iya, kasihan dan Gak enak gitu. Oh, tricky berarti. Iya, betul. Harus melas dulu, kasihan Harus dulu melas dia dulu. coba dulu. Seenggaknya dia mau coba dulu. Oh, emang namanya tuh kepok tular ya Pak ya. Nah ini kalau kita ngobrol sama Mbak Cindari as a leader Mikane, bergabung di Mikane mulai kapan? Apakah mulai Pak dari lagi pusing-pusingnya Mbak Cindari suka mendampingi atau Apakah seperti apa? waktu sudah viral? Heeh. 2021. Oke, berarti mulai ke aku itu di tahun 2020. Gimana om rame ta oh iya spanduk biasa mas Tapi awal pemantik tiba-tiba viral itu dari mana? Apakah ada yang kayak konten di iya situ ada atau yang ngonten jadi dia bawa kebetulan salah satu jadi dia ngomong aku mencuri orang ini karena dia itu sibuk lalu macam dia bawa lah ke nah kemudian nih si kontennya bilang pak saya mau bikin konten ya oh silakan memang udah terbiasa jadi itu orang video foto tidak biasa akhirnya nah dari konten itu adalah wow gile itu biasanya 3 hari itu habis 2 kilo contohnya gitu Wow. sendirian kan nggak kuat akhirnya kan Nanti kita juga bakalan tanya-tanya lebih lanjut menu-menu apa aja sih yang ada di Mikane yang awalnya itu apakah cuma satu menu terus sekarang karena udah viral dan sudah ada 3 outlet menjadi 235 menu. Wah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Selain Show. Masih barengan sama Budu dan Budi Bri. dan Rina di Slay Show biasa kalau kita Kalau break itu break itu ada aja yang dilakuin. ada aja kerjaan yang Mendatangi. Mendatangi. Habis ini Putu juga langsung flight ke Singapura ya kalau nggak salah. amin kali aja kan aku kayak menjadi apa bekerja di mana yang kayak habis ini Gantiin ke patung singanya. Singapura habis ini ke Vietnam Oh boleh. Gimana, gitu. Ngapain kalau boleh tahu? nggak tahu Kamu tuh harus belajar bisnis sama Pak Dandi sama Mbak Cindari. Cindari, betul. Soalnya Pak, kalau yang namanya bisnis itu kan itu tadi ya, ada naik turunnya ya Pak naik ya. turun gitu apalagi kalau kayak tahun-tahun pertama tuh pasti banyak
errornya nggak Iya, sih? Biar harus banyak benar. trialnya gitu. Bahkan tadi kalau pada dicerita viralnya Mikane ini setelah 1 tahun trial and error gitu ya Pak ya, Iya, mencoba selamat bertahan selama 1 tahun dan akhirnya ada titik terangnya. Nah ini Pak ya, ini tuh salah satu orang yang kreatif sebenarnya. Semuanya bisa dibuat, semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin kalau butuh, Tapi tidak nggak pernah bertahan lama. Tipsnya apa sih Pak supaya bisnis Biar itu kayak bisa long bertahan lama? lasting gitu. Sama, sebenarnya semua setelah kita ada karyawan, itu semua orang itu biasanya merasa melakukan bisa semuanya. Oh aku bisa desain, oh aku bisa masak, oh aku bisa gini, aduh aku masak itu, aku bikin sendiri pasti lebih enak, misalnya gitu. Oh aku bisa gini, bisa gitu, semuanya bisa dikerjakan. Nah tetapi ingat, kita juga posisinya tidak semua bisa dilakukan. Kita butuh tangan orang lain. Kenapa waktu setelah viral, kita juga sebenarnya bukan karena senang, tapi karena kita sebenarnya takut. Takutnya kenapa? Takut karena yang dikhawatirkan menjadi rumor seperti orang yang ngomongkan. Wah gila rame, biasanya rasanya gak enak atau beda. Oh Ada ada ya omongan seperti anunya. itu ya? Iya kan, nggak sesuai kan? Kan semakin tinggi gitu kan. pohon semakin kencang. Iya, jadi oh kok buka cabangnya rasanya nggak sama. Oh iya. Gitu kan banyak yang ngomongin. Sering-sering kalau kayak gitu dengar-dengar Iya. gitu, sering. Nah, makanya ketika kondisi tertentu, ketika saya mulai hire, sebenarnya Cindari ini bukan karyawan saya yang pertama. Yang pertama itu sebenarnya orang dalam sendiri ya. Di situ memang ada pembantu yang di sana, itu saya mulai hire. Terus baru setelah itu ada beberapa orang lagi, sekitar 3-4 orang lagi yang sekarang sudah lulus ceritanya kuliah. Lah Cindari ini mulai kuliah semester berapa? Semester 7 sampai lulus. Nah, sekarang masih ada di Mikane. Wah, Itu. setia ya Pak ya? Padahal di Mikane itu pertama-tama saya tahu tak suruh apa deh. Apa itu? Apa Cin? Apa, Pak? Oncek. Bawang. Ngupas Ngupasin bawang. bawang merah. Bapak, ya? Iya, di belakang ngupas bawang. Iya. Jadi tak suruh ngupasin bawang merah, terus Di ospek ya Pak? Iya. Berkilo-kilo. berkilo-kilo sampai ya wis ya apa ya yang namanya pekerjaan menjemukan kan gitu kan. Itu setelah itu mulai bertambahnya orang, mulai rolling lagi, akhirnya sekarang Cindari saya pasrahin untuk operasional yang di Pacar Air begitu. Oke. Seperti itu. As a leader itu tadi Iya. ya Pak ya? Pegang outlet yang di Pacar Air. Berarti Mbak Cindari udah menjabat sebagai leader untuk yang di outlet Pacar Air itu udah berapa lama Mbak? Kalau yang di Pacar Mbak Cindari ini kayaknya lupa terus iya ya? lalian ya gitu. Catet. Tak catet. Itu kita kemarin nongkrong dulu Mbak. Iya. Ngopi dulu. Sebenarnya perlahan-lahan sih dia. Jadi nggak langsung seperti ini tidak. Tadi mulai tahun 2021, 2022 tepatnya sekitar mendekati akhir tahun kalau nggak salah itu sudah mulai saya ini ya sempat bukan terjadi masalah tapi dia sering bertanya ke saya, Pak ini gini, Pak ini gimana, Pak ini gini. Karena apa yang dia pikirkan, persepsikan ternyata di lapangan tidak sama. Oke. Gitu. Jadi seperti itu ya saya harus pelan-pelan Mengarahkan ya, Pak ya? Ngomong itu pelan-pelan. Tapi kayak sambil enak, maksudnya enak kayak gitu sambil belajar. Jadi kayak semua sub itu langsung bisa. Kan soalnya ada tuh yang kayak leader tapi dia langsung jadi leader tanpa tahu kayak operasional yang lain-lainnya itu seperti apa. Lebih enak tuh kayak kita dari bawah dulu tahu operasionalnya seperti apa, baru Jadi tahu di lapangannya seperti apa ya Pak ya? Iya. Berarti untuk outlet yang pertama itu ada di Pacar Air. Pacar Air. Itu bener-bener homey banget gitu loh Bud, kalau kamu ke sana. Ya wes kayak masuk rumah. Pacar Air tuh sebelah mana? Kalpataru. Kalpataru. Oh Suhat. Iya. Suhat Jalan- masuk. Masuk. Arah ke Batu Gajah. Iya, Ya, daerah sana. Wah, kamu kapan-kapan ajak ke sana iya wes. boleh. Ada juga yang outlet baru ya Pak ya di Iya, Sudimoro. Di Sudimoro, di Kopi Dari Hati itu yang terbaru. Itu bukan atas nama Mikane. Jadi itu kolaborasi antara Kopi Dari Hati dengan Mikane.
Berarti ada konsep yang berbeda nih Pak di outlet yang baru. Outlet yang baru sebenarnya konsepnya sama. Jadi kita pegang yang namanya 3 hal. Yang pertama yaitu konsep, yang kedua yaitu produk, yang ketiga yaitu SDM. Oke. Yang pertama konsepnya itu kita tetap open kitchen sama. Cuman kitchen kita tidak seperti yang di Pacar Air, karena di Pacar Air lebih menyesuaikan lokasi waktu itu saat ini. Yang kedua di produk, yaitu produk kita hasilkan harus sama. Yang ketiga bagaimana cara mendidik orangnya, SDM-nya tetap harus konsisten. Karena mau nggak mau kalau misalnya kita membuka F&B itu jasa juga pasti kenilai ya Pak ya. Bagaimana kasir itu kalau judes kan dirasani sama customer-nya ya kan. Judes kayaknya totolan gak usah ngono kan. Kan Karen apa? Karen Karen diner. Terus kayak yang di kitchen apalagi ya, maksudnya kalau dia mut-mutan kan pasti rasanya akan mempengaruhi rasa ya Pak betul. ya kayak gitu ya. Iya. Tapi kayak takaran dan lain-lain kan udah di packing. Enggak di packing, jadi semuanya sesuai dengan takaran yang ada kita resepi gitu. Ada resepinya, tapi perlakuannya berbeda, ya hasilnya berbeda. Iya, makanya Berarti itu. bener-bener fresh ya Pak Iya, ya. betul. Sak bumbu-bumbunya Iya, itu juga semuanya fresh. wow, Aku kira kayak luar bumbunya biasa. tuh kayak udah di packing kecil-kecil gitu, jadi rasanya akan tetap sama terus dari gitu. satu tangan. Ternyata enggak. Enggak. Berarti dia cuman patokan resepi aja, dia taruh-taruh sendiri gitu. Perlakuannya berbeda. Itu PR-nya Mbak Cindari berarti ya. Ya. Bagaimana mempertahankan Rasa SDM Iya. ada agar rasa ya. sama terus gitu. Ya, Sulit soalnya nggak sih Mbak akhirnya untuk mengarahkan teman-teman atau SDM di bidang F&B kayak gitu? Sebagai Karena kan leader, betul, yes. bener kata Pak Iya. Dandi, beda tangan, Beda bahkan rasa. beda perlakuan juga beda hasilnya gitu. iya sulit sih, kayak misal ada salah satu beberapa anak-anak itu kayak menurutku lebih enak kayak gini gitu. Tapi kan itu udah ada patennya, udah ada resep standar dari awalnya, SOP-nya udah ada. Jadi diingetin lagi. Ya oke, kalau misalnya menurut kamu enakan kayak gini, tapi kan pakemnya udah ada dari awal gitu. Pak Dandi pengennya kayak gini, ya ikutin kayak gini, kayak gitu. Berarti tetap maksudnya di kitchen juga masih ada kayak selera-seleraan sendiri gitu nggak Iya. sih? Iya. Berarti Lidah orang jadi nggak berbeda-beda. dia Iya. saklek di satu resipi itu gitu. Saya bilang ke mereka juga, saya bilang gini, kamu mau bikin apa saja terserah. Tak bilang Oke. gitu. Di sini ada hak kamu bisa makan 1 kali, kamu mau bikin mie menurut seleramu sendiri silahkan. Tapi posisinya belum tentu cocok di lidah orang lain. Nah, ketika kita membuat sebuah produk, yang dimasalahkan bukan perkara produk itu enak atau tidak, tapi produk itu punya nilai enggak. Wih, tidak sesimpel itu loh ternyata Pak Dandi menjalankan Mikane. Iya, nggak cuma sekedar wis pokoknya aku iso gawe mie dodolan gitu ya Pak ya, nggak Tapi harus sekedar ada itu. kayak nilai otentiknya, kalau rasanya seperti ini tuh pasti Mikane gitu. Ya nggak sih, kayak ayam. Udah kita Banget jual loh. ayam satu dengan ayam yang lain tuh harus ada kayak ciri khas Benar, gitu kan. sama-sama ayam nih, tapi apa yang membedakan gitu Betul. kan. Ngomongin apa yang membedakan loh Pak. Sebenarnya dari Mikane sendiri selain mie-nya membuat adonan sendiri, menggiling sendiri dan open Rasanya kitchen, beda. apa sih yang membedakan Mikane ini dengan mie-mie yang sekarang, apalagi sekarang banyak yang viral. Tunggu dulu, Mie aku apa? mau tanya kayak mie ikan ini sebenarnya kayak apa sih? Kayak mie ayam gitu atau kayak mie pangsit atau kayak mie Nggak tahu. gimana, nggak tahu. Nggak tahu Pak. Bener-bener kayak jalan-jalan. Kasih tahu Pak. Ya, banget. jadi yang berbeda pasti adalah persepsi. Wow, selalu berat. Selalu out of the box loh jawabannya tuh kayak biasanya dari bumbunya, dari platingnya. Persepsi. Tanya aku sekarang, kamu lek makan mie ayam atau mie apapun, ketika ke warung A, persepsimu pasti ada nggak? Ada. Oh, lek mie-nya ini pasti begini ya, Iya. gini ya. Ketika kamu masuk ke tempatku, Ada sendiri juga. tapi sebelum tahu, Nggak tahu. pasti persepsi kan? Iya. Oh, paling kayak gini, apa doae paling, bener nggak? Iya, iya, Tapi iya. ketika kamu makan, Ternyata memang ada sesuatu yang berbeda. iya. Apa kayak mie ayam gitu? Mie-nya itu ada macam-macamnya ya Pak Ada ya? macam-macam. Ada macam-macamnya. Jadi yang pertama saya bikin itu original. Original konsepnya sebenarnya mie ayam. Itu ingatan saya ketika saya masih kecil, mie ayam itu kan ngono rasane. Oke. Oh. Bergantung pada ingatan Jadi ya Pak. pangsit, Iya, iya. mie pangsit yang pakai ayam Iya, tabur iya, bukan ayam kecap. Ya. Itu seperti itu.
Itu rasanya seperti itu saya rasa. Setelah itu mulai orang minta yang namanya poached egg, orang minta yang namanya orang bilang itu Pak nggak ada pentolnya tah, Pak nggak ada baksonya tah. Tapi ketika saya coba ternyata nggak ada yang cocok. Setelah itu baru saya bikin namanya wonton. Wonton itu seperti siomay, seperti gitu. Nah, saya bikin dengan isian yang ada. Saya pakai bahan yang ada, tidak ada bahan yang tidak ada. Dan itu ada di depan mata saya. Itu saya olah, saya rupa-rupakan gitu aja. Karena itu ada banyak macamnya gitu yang loh pernah kamu Putu. bikin story tuh kan? Iya bener banget itu. Terus bentuk mie-nya pun juga ada macamnya ya. Jadi bentuk cinta itu ya kamu. Berarti awalnya itu terinspirasi dari mie pangsit yang mie ditaburi ayam-ayam Iya. Suwir yang warna putih-putih itu putih, kan? kan. Akhirnya diperluas lagi, dikembangkan lagi. Jadinya banyak, sumpah kamu harus cobain. Karena rasanya itu beda gitu loh. Aku nggak pernah diajak mau. Oh ya, sorry. Nanti kita bakalan ngomongin lagi ya. Mulai dari harga berapa sih biasanya kan kalau mie viral itu kan mahal, ya kan? Nah, tapi nanti kita lihat. Kita spill. Apakah ternyata viralnya karena murah dan enak? Jadi jangan kemana-mana. Tetap di slideshow. Seperti spill kita di segmen yang sebelumnya, kita bakalan bahas menu dan juga harganya, ya kan? Apakah harganya mahal karena viral? Apakah malah bersahabat akhirnya viral? Biasanya kan gitu. Bener juga. Murah ternyata. Murah, enak, ya kan? Awet, hati pangan-pangan. Karet itu. Eman sekali. Eman. Gimana? Kalau kita ngomongin dari menunya dulu Menunya mungkin ya, Put, ya. ya. Ada Menunya berapa? dulu ada. Iya, menu. 13. Ada 13 menu. Iya, kurang lebih. Ini semua. Iya, ada wonton, Hah? wonton tumis. Mm-mm. Udah, ya Berarti itu sisanya kayak snacknya gitu ya kalau wonton ya. Kalau untuk wonton itu sebenarnya dibilang snack ya snack, jadi cuma tambahan aja sih sebenarnya tambahan seperti. Wonton tuh yang kayak siomay. Kayak Iya. siomay. Oh. Jadi dari harga wontonnya sendiri 3.000, mie-nya mulai dari harga 8.000. 8.000. Iya. Iya, 10.000, 15.000, 20, 22, 25, 35, 30. Loh, kok hafal sekali ownernya ya? 8.000 ini biasanya saya temukan Pak itu di abang-abang jualan pangsit yang gerobak keliling. gerobak keliling itu Itu loh. pun udah jarang banget dengan harga 8.000, tapi Mika ini berani mengambil harga 8.000 Tadi pikiranku kayak murahnya tuh masih kayak 12.000, 13.000. di atas 10.000 Iya, lah ya. kalau Kenapa kok yang akhirnya pakai topping ayam itu 10.000. Tapi kalau cuma mie, sayuran, dan bawang-bawang goreng itu 8.000. Oh, kalau cuman bawang gorengnya aja Pak. Bawang gorengnya aja bisa. Bawa dari rumah. Bawa stoplessnya gak apa-apa. Udah Mika nih. Ini sama jalan sapira tak pastiki ya. Minyak bawa dari rumah dibubuhin di sana. Kayaknya awalnya Firman brandnya kayak gitu deh. Iya. Akhirnya direkrut jadi pegang sosmednya, berarti mulai dari 8.000 rupiah. Untuk signaturenya sendiri di Mikani itu apa sih? Signature dan best seller. Yes. Kalau penjualan terbanyak itu pasti ada beberapa ada beberapa ornamen ya. Kalau dulu sebelum ada menu-menu yang lain ya yang pasti yang paling laris ya original kan gitu. Setelah itu karena kedatangan salah satu customer saya yang 10 hari berturut-turut ke tempat saya, dia memberikan tantangan, Pak, saya mau kuah yang lain-lain dong. Saya bikinkan dan dia cocok, akhirnya saya tambahkan menu. Nah, ketika ditambahkan menu ternyata orang welcome juga gitu loh. Saat ini penjualan terbanyak saya yang pertama yaitu carbonara. Yang kedua adalah kari ayam. Yang ketiga itu adalah telur asin. Salted egg ya. Yang keempat itu laksa, ayam jamur, baru yang terakhir di original. Jadi original dulu adalah top ranknya, sekarang jadi yang terbawah. Wah, Karena udah ada kayak rasa-rasanya yang tadi itu. ini baru 5 loh yang disebutin. Baru Sudah 5 berapa? sudah 13. 13.
termasuk wonton. Wonton, ada mie goreng, ada indomie kane goreng, ada pangsit kane, seperti itu. Nah, ini aku mau coba ngobrol sama Mbak Cindari, Mbak. Sekarang kan banyak banget nih mie yang lagi viral, yang kopi tiam gitu loh, Mbak. Iya. Mie laksa, tadi sebutin mie laksa. Ada banyak sekali sekarang lagi menjamur di Malang. Nah, sebenarnya apakah itu menjadi salah satu pesaingnya mie kane atau enggak kok kita beda jalur? Atau kalau Kita misalnya itu otentik, punya otentik sendiri gitu, punya khas sendiri, nggak bakal kesaing sama yang baru-baru. yang baru-baru karena menjamur banget ya Mbak ya. Iya, baik. Sekarang mie laksa kayak gitu banyak wes kedai-kedai. Kalau dari aku nggak berani bilang sebagai pesaing ya. Oke. Kalau diajarin sama Pak Dan juga saingan nggak ada, kayak saingan kan kita beda. Minyak kita sendiri juga beda sama yang lain juga. Jadi menurutku nggak ada sih, nggak berani sih aku bilang pesaing juga. Oke, berarti Kecuali memang kalau kayak minyak sama, apa Iya. sama gitu. berarti tetap berbeda ya, Beda. jalurnya Ada berbeda. Jalurnya beda. ciri khas sendiri-sendiri Iya. gitu nggak sih? Kalau uniknya juga kan resep-resepnya kita kan dari Pak Dan sendiri, kayak misal carbonara kan beda, kayak misal kalau carbonara yang biasanya kan pakai egg yolk gitu kan. Kita bikin berkuah versinya Pak Dan sendiri. Terus Wow. emisnya juga orang-orang juga suka banget gitu sama carbonara. Gimana rasanya? Ya, Datang aja gitu. Iya. Datang aja, cobain aja. Kamu udah cobain apa? Aduh aku lupa kemarin tuh ada 2 macem. Yang satu mie-nya itu mie gepeng itu loh Pak. Mie goreng Mie tuh kamu goreng. untuk Mie makan. gepeng. Ada kuahnya? Nggak ada. Nggak ada. Ini mie goreng. Yang satunya yang ada kuahnya. Terus yang Iya. namanya pesan apa? Nggak tahu Firman. Pokoknya aku makan aja En. Terus ada chili oilnya ya Pak ya? Ya, Ada chili oilnya. Apakah chili oilnya ini juga Itu enak dibuat banget. seotentik mungkin? Iya. Ini chili oilnya mie kane. jadi dulu itu saya bikin pertamanya bukan chili oil. Jadi saya bikinnya itu adalah fermented cabai dan bawang yang saya fermentasi. Dibikin untuk sambal. Jadi ada Berarti asem dong Pak kalau asam fermentasi. awalnya itu. Terus Berminyak gitu atau? enggak berminyak. Jadi asam. Terus setelah itu berjalannya waktu saya mencoba mengeringkan di beberapa bahan. Salah satunya cabai. Cabai, setelah itu yang kedua yaitu kemangi, setelah itu seledri, ada beberapa lah saya keringkan. Ternyata yang cocok kayak carbonara saya nggak pakai yang namanya oregano, tapi saya pakai kemangi. Oh, wow. Iya loh. Oke. Menghilangkan keitalian itu ya. Kok bisa nemu Menjadi tiba-tiba diganti Indonesia. kemangi itu gimana loh Yes, Pak? pokoknya cocok ngono lho wis. Karena itu tadi ya. Apa sih kayak kita harus pesen berapa macam gitu terus kayak dicobain. Iya, jadi saya harus membawa satu-satu gini mana yang cocok aromanya, setelah itu digabungkan dengan yang lain cocok enggak. Kayak bikin kari juga gitu, ada 2 bumbu, bukan bumbu kari sendiri, bawanya bumbu yang lain, itu saya gabungkan baunya, mana yang cocok itu aja yang saya pakai. Basicnya Pak Dandi ini memang apakah di F&B Kuliner atau enggak ada malah. Saya Iseng aja sebenarnya kalau dibilang sekolah secara masak nggak ada. Oke. Saya cuma lulusan SMA. Terus setelah itu saya bekerja memang di dunia makanan mulai tahun 99 sampai 2013. Oke, berarti sudah Apakah bergelut di kayak bidang pekicenan kuliner. Iya, duniawi sama. gitu? Cuman posisinya beda jalur. Dulunya di fast food, setelah itu ada pegang di 2 departemen di beda perusahaan. Itu saya pegang bakery sama ready to eat-nya. Sempat juga ke Singapura, di sana juga saya di training untuk masalah breakfast menu Oke. di sana. Tapi itu bukan sekolah karena memang kerja. Iya. Tapi sebenarnya kalau secara di perusahaan yang dulu saya hanya sebagai manajer operasional aja. Tapi memang saya suka masak. Kalau dulu zamannya anak TK, ketika anak-anak saya masih TK, ditanya sama gurunya, yang masak siapa? Ayah. Chefnya ayah ya. Bukan mama lagi, udah kalah mamanya. Ayahnya ini bumbu-bumbu aja harus aromanya harus cocok dulu ya kan. Kayaknya kalau bawain bekal anaknya bangun jam 1 ya Pak ya. Mana yang cocok untuk bekal hari ini sesuai makanan saya gitu. Ya sampai istri saya itu kalau masak itu mesti ya cobaan dulu kurang apa sampai gitu. Quality controlnya. Istrinya insecure. Jadi dicobain dulu. Tapi Pak Dandi kenapa sih kok akhirnya milih mie? Iya. Kenapa kok enggak Di antara banyaknya makanan
makanan apalagi udah terbang ke Betul. Singapura dan lain sebagainya. Kenapa kok mie? Mie itu resiko paling rendah untuk waste. Oh. Emang bisa gitu ya Pak ya? Iya kan adonannya bisa disimpan. oh iya sih, kalau nasi kan kayak Kalau nasi Menanak, kamu pakai ya di udah posisi di magicom, terkadang ada berubah Warna, warna, ada berubah tapi- bau. Iya benar Ya benar kan? benar. Nah, resikonya cukup lumayan tinggi. Terus untuk kuah sendiri kita berupaya bagaimana caranya kuahnya tidak basi dengan cara seperti apa, itu juga ada caranya dan itu sangat kecil resikonya. Dari resikonya, bukan dari viralnya maksudnya. Sekarang viralnya mie, udah bikin mie aja gitu. Iya. Benar-benar diplanningkan secara matang kalau Pak Dandi ini. Aku pertama kali ketemu sama Pak Dandi ya, nggak tahu kenapa rasanya tuh aku kayak ya Allah, pikiranku dibaca oleh Pak Dandi gitu loh. Oh, Pak Dandi ini orangnya hebat, makanya aku jaga jarak. Kamu dia. PDGI. Pak Dandi sebelum Pak Dandi datang ke sini, Pak Dandi sudah ada ceritanya di sini, Pak. Karena beliau ini Lisina orangnya pernah tuh cerita hebat. Pak, katanya tiba-tiba ada yang membaca pikiranku gitu. Aku tuh cuman makan mie di sana, cuman duduk ngobrol sama Pak Dandi pertama kali ketemu. Tapi kok yang disampaikan sama Pak Dandi kok berbeda dan pas gitu loh. Kayaknya aku harus makan di sini. Ada apa ya bundling dan dengan Jadi dibaca pikirannya gitu ya Pak ya? bukan perkara kita bisa membaca pikiran karena itu sudah di dalam konteks ketika kita bekerja di perusahaan orang lain itu kan ada dua hal yang dibutuhkan, yaitu pertama science, ilmu pengetahuan. Contoh mbaknya di sini sebagai presentasi gini, Ya. dia kan pasti butuh ilmunya. Iya benar-benar sekali. Tapi yang kedua pasti ada artnya dong. Iya, betul. Nah, dari dua hal itu saya selalu mengajarkan ke anak-anak, tidak boleh salah satu saling memberatkan. Jadi harus seimbang. Nah, itu yang sulit. Terlalu banyak seni, kamu tidak bisa menakar, membuat sebuah proporsional. Kebanyakan sains, kamu kan kaku, kamu nggak bisa luas. Ya. Gitu kan, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi terkadang memang karena sudah terbiasa di dunia pekerjaan dulunya, sehingga saya bisa paling tidak ya sedikit lah ya, tidak seprofesional itu, tapi paling enggak sedikit bisa untuk membaca karakter orang itu seperti apa dari gimana. Itu kan ada ilmunya semuanya, bukan magic. PDGI, Persatuan Dokter Gaib Indonesia. Agak serem dikit. Kan? Jadi seperti itu, dan saya cuma sekedar memberikan ilustrasi kepada anak-anak bahwasanya kalau kamu mau berusaha mempunyai bisnis sendiri, sebenarnya disiapkan bukan hanya perkara finansial saja. Namun finansial perlu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kalian menyiapkan mental. Nah, mental itu gak cuma sekedar dodolan saya ini kemarin buyar gak. Ya. Gampang gak bikin usaha? Gampang, duitmu akeh mari beres. Baru mau bilang sulit. Kok nggak ada yang setuju sama aku? Gampang. Gampang. Kalau Bikin kamu, nyata. kamu tak Bikin nyata. dikasih uang 1 M bikin usaha, mudah nggak? Bisa. Bisa kan? Iya. Tapi Nah, mempertahankan. tapi setelah itu mau diapain? Mau sprint atau mau maraton ya Pak ya? Betul. Terus Aduh, kamu pede nggak jadi sama melamun ya? apa yang kamu hasilkan? Kayak kamu Kayak mikir gitu. kayak produksi adalah representatif seperti ini, kamu harus pede kan? Nah sama, saya masa harus pede. Ngerasain kan ngomong sama Pak Dadi? Jadi melongo sendiri kan? Nah, kita nanti bakalan tanya-tanya lagi juga apakah ada promo di bulan September ini ya kan? Karena Udah aku menuju akhir pingin tahun. banget mencoba ke Mikani. Di sini harus ngantar aku ke sana. Fix, nanti kita waktu ada Pak Dadi aja ya sambil ngobrol. Di slideshow. Oke, di segmen terakhir ini kita akan cari tahu kulik-kulik apakah ada promo-promo terbaru karena ini masih awal bulan gitu ya di September ini. Apakah ada promo-promo dari Mikani biar teman-teman tuh tertarik untuk mencoba Mikani? Mungkin dari leadernya, mungkin leader. Pak dan aja. Leadernya ini biasanya menyiapkan promo loh ya. Iya. Owner tinggal ACC atau enggak loh ya Pak ya. Iya, jadi Yang muter otak leader biasanya. sebenarnya bukan perkara promo tidaknya, tapi kita memang saat ini masih mencari bukan customer promo, Tapi customer loyal. Wow.
Loh Pak, tapi kan kalau sekarang berbeda berbeda. Tapi biasanya dari promo itu kan untuk menarik customer-customer dan dari Iya. situ bisa menyaring mana yang loyal, mana yang Mana tidak. enggak, Benar, tapi posisinya adalah sekarang saya bertanya banyak sekali pelaku-pelaku usaha kuliner yang lain, dia mengatakan, aduh aku terkena promo ini, terkena promo itu, terus akhirnya aku nggak mendapatkan profit yang diharapkan, bahkan terkadang aku minus dan lain halnya. Terus akhirnya kestabilan cash flow-nya mereka bermasalah, dan ketika cash flow-nya bermasalah, akhirnya ujung-ujungnya mereka harus mengurangi dari takarannya, mengurangi dari resepnya, mengurangi dari rasanya, bahkan seperti itu yang lebih celaka seperti itu. Untuk konsistenitas itu kan kita butuh cash flow. Ya saya bukan orang yang notabene tidak mau memberikan promo, boleh. Cuman kalau kita berikan promo dalam arti kata seperti yang lain, hanya sekedar membakar duit setelah itu menghasilkan, itu tidak bijak bagi saya. Laki-laki planning jangka panjang. Ini promo loh ya, yang biasanya orang-orang, oh ya setiap bulan kita harus ada promo dan lain sebagainya. Ternyata di Mikane tidak sesimpel itu. Tapi pasti sekalinya ada promo, langsung boom gitu. Promo gitu kan. cuman kayak ada paket bundling gitu nggak sih di Mikane, kayak beli apa dapatnya apa gitu. Beli mie-nya dapat saya. Insya Allah nanti ada, tapi untuk di Pacar mungkin tidak, tapi mungkin ada di outlet yang baru, mungkin di Kopi Yang Dari kopi Hati itu ya, ya, kita sama kopi banding gitu dengan ya. kopi, mungkin untuk minumannya kita masih ada diskon 15%. Wow, ya itu yang dicari sama Putu dan Istrina ya kan, ada diskon-diskonnya. Karena kalau untuk posisi tempat, lokasi dan ini memang untuk saat ini dengan outlet yang terbaru itu masih membutuhkan orang yang tahu tentang tempat itu, karena banyak yang nggak tahu. Karena kan orang ngomongnya, oh Sudimoro sawah, orangnya tahu situ, padahal itu dibaliknya. Lah banyak sekali di sana yang mengatakan di sini itu adalah customer buangan dari depan, dari kopi-kopi yang di luar baru masuk ke dalam. Kita mengenalkan tempatnya dulu. Nah, kalau udah tempatnya kenal, ya enak. Contoh aja Pacaraya juga begitu. Ini masuk Pak, nggak ketok Pak, dulu juga gitu. Iya, benar sekali. Harus menggok dulu baru Harus tahu. menggok dulu baru tahu. Pelangi ora ono. Tapi sekarang masih belum ada pelangnya Pak? Sudah Nggak ada, cuma di depannya warung aja. Tapi sana sudah ketok motor-motor bercacar. Nah, itu wis Mikane berarti. Tidak pernah sepi. Bukanya dari jam berapa, Pak? Tetap jam 11 sampai jam 8. Kalau Dari yang- jam 11 sampai jam 8. kalau untuk Lawang 11 sampai jam 8, kecuali Jumat kalau Lawang jam 1 bukanya. Oh. Kalau untuk yang di Sudimoro tetap jam 11 sampai jam 22, jam 10 malam. Berarti untuk yang di Sudimoro itu bukan yang apa tempat kopi-kopian berjajar Bukan. itu ya, Pak ya? Jadi itu masuk, Ah. setelah itu ada SM Futsal, belok Ya, kiri, belok kiri. ketemu perumahan Dwika, ketemu Oke. Power, belok kanan, sebelah kiri jalan. Oh, itu masuk ke perumahan berarti hitungannya, Pak? Atau bukan? Sudah di luar perumahan. Jadi Oh, ketemu jalan raya lagi tuh, Pak? itu jalan raya lagi. Jadi dari SM masuk ke perumahan, ketemu jalan raya itu Warkop Tower apa DKI itu. Oh, iya, Nah, iya, itu iya, belok iya, kanan, terus sebelah kiri jalan. Oh, ya, gampang itu, gampang banget. Masuk ya. Tapi rame. Tapi rame, karena yang dicari otentiknya itu tadi. Nggak bisa nih ditemukan di resto-resto lainnya, di kedai-kedai lainnya. Harus banget sobat selai asli. Mumpung Cobain masih Mikane. tanggal muda ya sobat selai semuanya, kalian harus banget cobain semua menu di Mikane, karena kayaknya semua menunya itu kayak out of the box gitu. Terus ada 13 menu, Nah. kamu sampai bingung di kasir nanti ya mau pilih yang Pilih yang mana. mana, mau coba yang mana? Kalau aku sih kayaknya mumpung tanggal muda itu kayak coba semuanya. Kayak Beneran ya? ngajak teman-teman rame-rame, terus pesannya harus beda-beda biar kita bisa kayak saling coba-cobain. Oh, ini aja Arya Sudibyo, kan kamu belum traktiran Belum ya kan? traktiran ulang tahun, Langsung kita tak ke bawa Mikane ke Mikane aja. traktiran ya di sana ya. Kita pesan semuanya 13 menu itu. 13 menu harus kita dicoba cicipi semuanya. satu-satu. Harganya masih Nabung kamu Arya ya. Harganya masih Rp8.000 sampai 20 30.000. sampai 30.000 perlu rupiah. takut kocek bolong. Ya, kalau Harganya murah. kalau
minuman yang di Pacar Air itu lebih murah daripada yang di Kopi Dari Hati. Kalau yang di Pacar Air itu maksimal sekitar 15.000 ya. 15.000, kalau yang di Sudimoro bisa sampai 25.000. Pada intinya kita tuh bisa makan enak tanpa harus mengeluarkan uang yang sampai membuat kantong kita tipis. Salah satunya di Mikane ini. Pak Dandi, Mbak Jin, terima kasih banyak sudah sharing di Tunggu sini kita ya. nanti main ke situ. Oke. Pak. Dan Mbak Cin. Di sini kita nggak cuma ngomongin masalah kulineran, masalah Mikane, tapi kita juga akhirnya bertukar pikiran loh. Ya. Ya, ini pasti Dari aku jalan nanti bisnismen bengong mau Jalan ngapain? nggak bengong? Tapi udah bengong aja kamu. Ada lanjutannya? ada sama mikir. Tak kira kamu cuma bengong aja. Soalnya kamu biasanya berhentinya sampai bengong itu toh. Mikirnya mbok kapan? Ya bengong kan sambil kayak mikir. Ditunggu kali ya setelah santai jalan-jalan Ke kita Mikane, jalan-jalan iya, ke ya, Mikane, Pak. dibukakan pintu Pak nanti. Oke. Boleh ya? Boleh. Setelah santai jalan-jalan. Kalau di Iya. bawah jam 11 ya belum dibuka kan pintu. Belum buka soalnya. Saya masih duaan, like sebelum jam Iya, 11 ya Pak. buka sih, cuman kasirnya bilang tunggu sebentar ya, masih iya. proses. Sebenarnya 2,5 jam lagi. But Iya, it's kita okay. bantu nyapu apa gitu kan. Kan ya Allah. Kita ketemu lagi besok Sobat Selai dengan bintang tamu yang lebih seru lagi. Thank you so much. Dadah, sampai ketemu lagi. Besok aku cara bicara. Udah, besok masih ada ulang tahun. Siapa yang